Kiai dan Ustadz bersanding melaksanakan ceramah bersama, yaitu Ustadz Abdul Samad dan almarhum Ustadz Arifin Ilham juga sebagai narasumber. وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله. Selamat menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti cuplikan dan ringkasan ceramah ini. Selamat menyimak dan mendengarkan sampai selesai supaya tidak gagal paham. Pertanyaan untuk Ustadz Arifin Ilham. Surga. Ibadah ada surga. Ustadz Arifin, ibadah dalam bentuk apa yang dimaksud dengan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku? Artinya tugas utama hidup di dunia ini adalah pengabdian kepada Allah. Karena itulah yang menjadi dasar semua aktivitas kita. Kita bekerja, profesi apapun, Arifin sebagai dai, beliau sebagai Kapolri, tugasnya ngabdi pada Allah. Jabatan, amanah. Tujuannya, ridho Allah. Peranannya, sebagai khalifah. Pedomannya, Al-Quran. Teladannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orientasinya, ingin selamat di akhirat. Alatnya, apapun yang Allah amanahkan pada kita adalah alat untuk mencapai keridhaan Allah dan beribadah maksimal di jalan Allah. Jabatan alat, bukan tujuan. Popularitas alat. Beliau dikasih popularitas, beliau jadikan sebagai alat dakwah. Arifin diberi kesenangan zikir, ini menjadi alat dakwah, mengajak sebanyak-banyaknya. Alat, jabatan alat, pistol alat, harta alat, semuanya menjadi alat, alat dakwah. Kenapa? Karena Allah tujuannya, teladannya Rasulullah SAW, dan orientasi kita ingin selamat di akhirat. Dunia ini secuil sebentar, jangan tertipu dengan permainan dunia ini. Itu yang buat orang beriman pede berjalan di muka bumi. Ibadur rahmanil ladzina yamsuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Hamba-hamba yang dekat dengan Ar-Rahman itu berjalan di muka bumi ini penuh dengan percaya diri, tapi dengan rendah hati. Dan kalau diejeh, dihina, difitnah, dia mengucapkan salam, semoga Allah menyelamatkan kalian. Dan karakter mereka, ciri khas mereka, tengah malam mereka habiskan waktunya berlama-lama sujud dan lama-lama berdiri di hadapan Allah. Pertanyaan yang berikut yang akan dijawab oleh Ustadz Abdul Somad, menyikapi banyaknya perbedaan dan perselisihan di kalangan ulama sekarang ini, bahkan dipertontonkan di media televisi, justru membuat bingung masyarakat umum. Mohon saran dari Pak Ustadz, silakan. Suatu ketika Imam Syahid Hasan Al-Banna masuk ke dalam masjid. Di masjid orang sedang bertengkar di bulan puasa tentang tarawih. Yang satu mengatakan tarawih mesti 11 rakaat. Kalau lebih dari 11 rakaat maka bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, masuk neraka. Yang satu mengatakan tarawih tidak sah kalau 11 rakaat, mesti 23 rakaat. Siapa yang melaksanakan kurang dari 23 rakaat bukan tarawih. Lalu Imam Syekh Hasan Al-Banna nanya, sholat tarawih itu hukumnya apa? Sunat. Kelahi dalam masjid hukumnya apa? Haram.
Gara-gara yang sunat kalian kelahi dalam masjid. Yang mau melaksanakan 11 rakaat silakan ikut Nabi Muhammad SAW. Nabi melaksanakan 11 rakaat. Kenapa 11 rakaat? Waktunya nggak cukup. Karena rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Sedangkan pada masa Umar bin Khattab, umat tidak sanggup tegak lama, maka diangkatlah imam namanya Ubay bin Ka'ab. Kata Umar, Ubay ayatnya jangan panjang-panjang, satu malam satu juz saja, tapi rakaatnya ditambah menjadi 20, tambah witir 23 rakaat. Oleh sebab itu, kata para ulama, maka tarawih itu pilihannya 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Umat kita cerdas, dia kombinasikan antara 2, rakaatnya dikit, ayatnya pendek. Maka selalu saya sampaikan, marilah kita belajar fikih perbandingan mazhab. Membaca basmalah dalam Fatihah menurut mazhab Hanafi dan Hambali sir. Menurut mazhab Syafi'i jahar. Masjid ini pakai mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Hanafi dengan Hambali sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sedangkan Maliki nggak pakai bismillah sama sekali. Saya tinggal di Maroko 2 tahun, nggak ada dengar baca bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak usah dipermasalahkan selama dia pakai Fatihah sah. Tapi kalau kita sudah tahu masjid ini pakai bismillah jahar, jangan kita rusak. Saya tahu saudara saya dari kalangan Muhammadiyah pakai mentarjikan mazhab Hanafi dan Hambali. Maka saya 2 tahun ceramah di Masjid Muhammadiyah, nggak pernah sekalipun karena ingin menjaga persatuan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Ustadz Arifin, mohon dijelaskan kaidah-kaidah dalam bertabayun. Subhanallah walhamdulillah, seorang mukmin dia diberi oleh Allah keindahan pemahaman. Kita diciptakan oleh Allah posisi mulut di tengah-tengah nih. Di antara 2 mata, 2 telinga, dan otak di sini. Ini artinya apa? Lihat dulu. Dengar dulu. Dengar. 2 bilang. Lihat 2 belah pihak. Lalu pikirkan baik-baik. Baru bicara. Fakir qabla an ta'jim. Pikir baik-baik sebelum kita bicara. Orang beriman itu hemat dalam bicara, sehingga tidak gampang diprovokasi karena dia cerdas. Azihnu, walaupun berbeda kecerdasan biasa dengan azihnu. Azihnu itu kecerdasan buah hadiah dari Allah karena ia sering sujud di hadapan Allah berlama-lama. Azihnu adalah kecerdasan menyelesaikan urusan dunia dalam hidayah Allah. Arifin ulang. Azihnu adalah kecerdasan menyelesaikan urusan dunia dalam hidayah Allah. Buah dari mujahadahnya sujud lama di tengah malam. Azihnu. Sehingga dia selamat. Kita apa saja ditelan, apa-apa kita share. Arifin setiap dapat berita, Arifin tabayun. Ini Bapak Kapolri. Segala berita tentang, Arifin tanya langsung ke beliau, benar? Tentang Habib, Arifin tanya langsung ke Habib, ini benar? Selamat. Ini ada fitnah baru buat Arifin. Itu istri Ustaz Arifin itu udah 4. Wah, Arifin gak marah. Ini fitnah yang Arifin tunggu-tunggu. Harus diaminkan begitu, Kiai ya. Baik, Masya Allah. Ustadz Abdul Somad, apakah dalam melaksanakan visi dan misi Muslim, kita menggunakan kendaraan politik dibenarkan dalam agama? Berpolitik dalam agama. Sab'atun yuzilluhumullah. 7 manusia yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah.
Saat itu tidak lagi ada atap masjid. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang dihembus angin. Di mana tempat kita bernaung, tapi ada yang dapat naungan. Yang pertama dapat naungan bukan ustadz. Yang pertama dapat naungan itu siapa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Makanya kalau engkau punya bakat politik, jangan berkoar di luar, calonkan dirimu, perbaiki umat dengan kekuasaan. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. Seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu saja, kata Imam Ahmad bin Hanbal yang dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu saja, jangan kau minta istri solehah, karena yang menikmatinya hanya kau saja, tapi mintalah pemimpin yang adil. Dengan itu seluruh negeri akan merasakan ketenangan, kenyamanannya. Jadi masalah orang muslim, dia mesti pentingkan politik. Dalam kitab Fiqhud Daulah, min Fiqhid Daulah, fikih negara, ketika engkau mencoblos, saat kau tusuk kertas itu, paku ke kertas, saat itu kau sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku hamba Allah bersaksi, orang ini layak menjadi pemimpinku di masa akan datang. Gunakan telinga, dengar berita baik-baik, pasang mata, lihat, awasi, dan jangan lupa renung pikir, solat istikharah. Usolli sunnatal istikharah, politik lillahi ta'ala. Setelah itu pilih. Ibu sudah sholat istikharah? Sudah. Yang mana yang dipilih? Yang gambarnya ini Pak Ustadz. Kenapa pilih yang ini? Dia sudah ngasih rebana 1 set, surat Yasin 3, baju kaos 2, sarung 1. Merek apa? Rahasia. Maka tuluskan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kelahi hanya karena beda pilihan, karena perkelahian kita hanya akan merusak kebangsaan. Allahu Akbar. Baik, pertanyaan terakhir barangkali untuk Ustadz Arifin Ilham dalam waktu yang sangat singkat ini. Bagaimanakah sesungguhnya visi dan misi seorang istri yang baik bagi suami dan keluarganya? Pertanyaan paling pas untuk beliau ini sebenarnya nih. Silakan, Yai. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan dunia terindah mengalahkan apapun adalah istri yang saleh. Jangan pernah ajarkan istrimu mencintaimu, tapi ajarkanlah istrimu, duhai Ustadz Abdul Somad, mencintai Allah dan Rasulnya. Ajarkan pada keluarga untuk takut kepada Allah, sehingga keluarga kita jelas visi misi kehidupannya, tujuannya ridha Allah, tugasnya mengabdi pada Allah, Al-Quran pedomannya, Rasulullah teladannya, orientasinya akhirat. Kalau itu masuk dalam alam kesadaran keluarga kita, maka istri kita mencintai kita karena Allah. Bahkan dia berbisik, hai suamiku, hidupkan sunnah Nabi. Masya Allah. Ustadz ada tanggapan Ustadz? Ustadz senyum-senyum, barangkali ada tanggapan, silakan, tentang istri yang baik dan soleh. Apa ada minat untuk menambah 1, 2, 3 lagi? Nazarta ilaiha saratka. Kalau kau pandang kepada dia, hatimu tenang. Kalau kau lihat dia, hatimu tenang. Itulah yang diakui oleh sebagian sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya kalau ngelihat dia hati saya tenang. Istrimu? Enggak, istri teman saya. Iza amartaha ata'atska. Kalau engkau perintah dia, kau ajak dia, dia patuh kepadamu. Patuh saja dia. Tolong tanda tangani materai 6.000, patuh dia. Yang ketiga, idza ghibta, kalau engkau pergi, dijaganya rumahmu, dijaganya anakmu, dia tidak selingkuh, dia tidak jadi pelakor. Dan kau pun tidak jadi senior. Apa itu senior? Senang istri orang. Maka insya Allah damailah dunia ini. Masya Allah. Angkat semua tangan di masjid tercinta, di rumah, dimanapun berada. Angkat semua tangan. Hakul yakin, satu doa diijabah, semua diijabah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Duhai Allah Maha menatap, duhai Allah Maha mendengar, duhai Allah Maha mengetahui segala-galanya. Engkaulah yang menggerakkan kami dari tengah malam, qiyamul lail, berjamaah di rumahmu, zikir. Allahu Akbar, kau perlihatkan hamba-hamba yang kau beri hidayah. Kau tuntun kami duduk bersama ulama, umara, umat, seluruh kaum muslimin muslimat yang menyaksikan. Semua adalah iradah qudrahmu. Tidak ada yang paling kami inginkan dalam setiap gerak kami ini, kecuali engkau merahmati kami dengan ampunanmu. Ampunilah seluruh dosa kami, dari mulai akil balik hingga engkau muafatkan kami. Ampunilah seluruh dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, keluarga, anak, cucu, keturunan kami, seluruh jamaah zikir, seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamatkan saudara kami di Palestina, di Afgan, di Irak, di Suriah, di Mesir, di Yaman, di Afrika Tengah, di Uighur Cina, di Kashmir India, di Rohingya Myanmar, di Fatah di Thailand, di Moro Filipina, wa jamil mujahidin, wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah negeri kami di pilkada tahun ini ya Allah. Kau hadirkan pemimpin-pemimpin yang saleh, yang bertakwa kepadamu, teladan bagi kami, mengajak kami takut kepadamu. Berkahilah TNI Polri kami dengan kesalehan, ketaatan kepadamu, dan membawa keberkahan untuk negeri kami tercinta. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan lupa على